Assalamualaikum Pak Semi. Hah? Oh iya Allah. Oke, boleh ke bawah lagi izin? Iya. Nanti meningkatnya kualitas implementasi PK. Oke. Timbangnya sudah didapatkan ya 112. Kita Iya, ke bawah bawah kanan. yang nah itu di strip aja Pak. Coba di strip beri tanda. Strip. Oke, boleh di sama. Oke, sama kita betulkan dulu aja. Oh, 17 ditambah. 47. Oh, 95 coba. Oh, 17 tambah 9. Enter. Ya, nah ini kan sudah dapat ya ininya. Ya. Nah, selanjutnya kita ke penilaian ya SKP SKP cetak. Nah, semua ya. Di yang kuning. Nah, sebelah kiri dulu. Ya. Nah, ini nanti sudah tinggal print ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti Ya. dibetulkan aja yang tulisan ref di atas sebelah kiri. Boleh ke atas dulu, Pak izin. Ke atas dulu. Nah, yang tulisan ref ditulis IAIN Pontianak. Oke, Pontianak. Nah, kemudian periode penilaiannya ke bawah berarti 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Oke. Iya. Nah, selanjutnya kita ke penilaian SKP JPT cetak. Jadi cetak ya pokoknya tulisan ya 1.1 cetak, 2.1 juga cetak, nilainya juga sudah sesuai. Ini sudah otomatis ya, IAIN Pontianak 1 Juli. Oke. Ya, ini juga sudah ya, sudah otomatis masuk semua. Nah, ini nilai tertimbangnya di ini aja dipindahkan dari yang tulisan value, Bapak izin. Yang value. Nah, ini sama dengan sama dengannya dibetulkan aja berarti. Di atas. Nah, itu ditambah J92. Tambah J92. Oke, ini masih enggak. J92-nya ini aja deh Pak. Ini diambilnya dari penilaian yang di depan aja, yang hijau. Berarti yang ref-nya sama dengan nilai SKP-nya bawahnya Pak, mohon maaf, yang bawahnya. Nah, kembali dulu ke yang tadi, mohon maaf, yang SKP penilaian. Nah, penilaian. Nah, yang bawahnya lagi bukan yang itu, mohon maaf, bawahnya lagi. Nah, ini sama dengan ini udah keluar, Pak. Oh, udah. Ya, Ando. Ya, Ando aja, Pit. Oh, nggak bisa ya. Ya, Ando aja, Pit. Nah, udah. Nah, ini udah keluar ya, 112,5. Kemudian kita ke halaman 3. Halaman 3. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan saja Bapak dari SKP periode. Boleh Bapak di SKP apa gitu dimasukkan nilainya. Ya, masukkan aja Pak, berapa aja nanti tinggal dibetulkan aja. Misalnya 92 kah? 9 lagi untuk di situ Bapak di orientasi pelayanan. Nah, orientasi pelayanannya ini. Oke. Yang 3. Oke. 94. Ya.
Nah, ini otomatis jadi cukup. Coba Bapak. Nah, oke. Ya, ada sebutannya karena untuk KP ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Nah, penilaian kinerja. Nah, ini yang nomor 4 dulu. Iya. Nah, ini nilainya sudah didapat ya dari yang pertama ya. SKP untuk Juli Desember ini dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang tinggal diisi yang perilakunya Bapak, nomor 1 sampai 5. Nah, silakan Bapak diisi. Nomor 1 berapa, nomor 2 berapa. Nah, ini rentangnya sampai 120. 105, Wit. Ya, jadi nah tuh cukup ya. Oke. 80 cukup. Iya, dia tak boleh di bawah 90. Iya. Nggak boleh di bawah. Gua jangan di bawah 90 ya Pak, karena nanti akan cukup gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, kinerjanya. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Yang integrasi cetak. Nah, jadi 116 ditambah nilai yang kedua kita sudah mendapatkan baik. Nah, seandainya ada ide baru, berarti nanti predikatnya karena ini nilainya 100 di atas 110 lalu di udah tinggal penyesuaian saja. Mungkin apakah Anda dibahas yang di bawah-bawahnya atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu, atau ada Bapak Ibu yang ingin praktik juga, silakan. Ya. Saya ingin bertanya dulu, Bu. Boleh, Pak. Pertama, seperti yang saya tanyakan di kemarin, bahwa posisi seperti saya ini kan statusnya penyetaraan. Iya. Fokus SKP saya kan mestinya ke fungsional. Tapi pada sisi lain, saya masih diberikan tugas tambahan sebagai koordinator. Apakah SKP saya harus siapkan dua-duanya? Satu sisi SKP saya sebagai jabatan administrasi, harus bikin lagi SKP fungsional, atau saya bikin dua-duanya, atau satu saja fokus ke fungsional? Iya, izin Bapak, Bapak setarakannya itu bulan apa Bapak? Mohon maaf. Desember 2020 berarti bareng dengan saya ya Pak ya? Iya. Berarti itu SKP-nya saya boleh share punya saya nggak Pak? Karena kita mirip nih Pak ya. Boleh, situasinya boleh. Ya. Boleh, saya Bu. coba share punya saya ya. Sebentar saya cari. Yang tadi kau simpan, nanti sharekan ke kawan-kawan. Oh, sebentar ya, mohon izin saya cari dulu. Tinggal kibau. Tinggal gorengan. Susah itu lah. Dari dosen. Biro. Jangan lah, nak belajar kita. Apa kau nak belajar sama saya? Udah saya kasih langsung track. Buat usaha. Benarlah sikit. Benar-benar nak belajar nanti ini. Siapa tuh?
Nah, ya. Izin Bapak, apakah sudah Sudah. terlihat? Iya. Sudah, Nah, Bu. ini mungkin aktual yang kami lakukan ya Bapak Ibu. Jadi memang di 2021 itu Januari sampai Juni itu kami masih dengan kondisi yang disetarakan juga ya Pak ya. Oke. Nah, ini adalah SKP periode pertama. Nah, ini disusun sesuai dengan SEBKN nomor 3 tahun 2021. Nah, ini sebelum Permenpan keluar. Jadi SKP-nya masih seperti ini. Jadi kegiatan tugas jabatan yang pertama ini adalah tugas-tugas subkoor. Nah, ini tugas subkoor nomor 1 dan 2 ya. Ini tugas subkoordinator melaksanakan tugas subkoordinator ya, penyusunan standar penilaian kinerja. Nah, ini dapat voucher 25%. Nah, selanjutnya sebagai JF ini SKP-nya hanya 1 untuk periode pertama. Jadi ada unsur utama dan unsur penunjang ya, standar. Nah, selanjutnya ini realisasi. Nah, realisasinya tentu ada penyesuaian ya Bapak Ibu ya, karena yang tadinya 100 menjadi 50 satu semester. Dari segi waktu juga ini dicoret menjadi 6 bulan. Nah, selanjutnya ini realisasi semester 2. Kemudian Nah, kita masuk ke yang kedua. Periode Bapak Ibu. Jadi ya, SKP-nya juga 1 Bapak. Jadi tetap 1. Ya. Nah, bahas langsung ya, tersusun secara tersaji secara apa. Nah, kemudian sebagai subkoornya direktif Pak. Nah, nomor pelaksananya ya direktif pimpinan sesuai tugasnya. Subkoordinator terlaksana penyetaraan yang ternyata di PP41 jadi di semester kedua. Nah, ini seperti ini. Oke, nah lalu ada formulir yang tadi ya sama persis dengan yang sudah kita simulasikan, ada penilaian, kemudian juga ada integrasi tadi lanjutnya integrasi ya. Nah, ini yang formulir integrasi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak. Jadi SKP-nya cukup 1 aja Bapak. Oke. Ya. Soalnya saya di tahun 2021 memang saya sudah siapkan SKP yang fokusnya ke fungsional aja sih, Bu. Ya. Nah, saya belum klaim yang koordinatornya itu kan saya belum klaim ke angka kredit karena ternyata ada aturan bahwa klaim angka kredit untuk koordinator itu kan boleh di awal atau boleh di tahun berikutnya ya. Jadi itu KP Pak. KP ya, kenaikan pangkat ya. Oke. Ya. Jadi nanti ketika akan baru bisa dicairkan seperti itu vouchernya. Iya. Okay. Nah, terkait untuk penyusunnya sebetulnya sama aja sih Pak, walaupun pasca penyetaraan juga sama saja dimulai di PK juga. Ya, tentunya seperti itu. Mohon maaf. Ya. Makasih Bu Susan. Siap. Baik. Izin Bapak Ibu, apakah barangkali ada yang ingin praktik kembali? Atau Pak Adi apakah sudah bergabung lagi? Mas Adi? Belum ya? Jaringan saya kurang stabil ini Pak Semi. Oh, sudah masuk lagi? Sudah masuk, jaringannya nggak stabil ini. Kalau yang Pak Rektor tadi kalau dilanjutkan bisa nggak Pak Semi dengan Bang Arif? Kalau Pak Rektor tadi itu yang jadi persoalan tuh perkinnya Mas Adi. Oh gitu. Kecuali memang kita mau simulasikan perkin yang ada di Excel dulu. Perkin yang sudah ada di Excel itu, kalau memang itu mau kita simulasikan bisa. Karena perkin yang ada kan yang tanda tangan yang PDF ini ya. Iya.
Kendalanya kalau gimana? yang 2022 menurut saya perkin yang di Excel itulah yang akan kita proses di 2022 untuk perkin Pak Rektor. Ya, karena gini Pak, kita berharap 2021 kita nanti SKP-nya bisa tuntas semua gitu kan, masuk. Ya. Ada Pi, ketemu enggak Pi? Barusan nih. Antar Mas, saya sharekan perkin terbaru Mas, yang sekarang. Ya perkin 2021. Iya. Di pusat ya nampaknya tanda tangan biaya kita harus TTE. Apa kataku? Jangan banyak komen Bang. Banyak belajar sini Bang. Sulit rasanya TTE. Udah paham dah kita deh Bang. 2022 itu belum disusun tuh Bang. Di pusat ya tanda tangan biasa nampak. Bawa pusat lain Pak. Abdul Hadi di mana? Di rumah lah, kita mandiri. Ya Allah. Eva. Sudah saya kirim. Pak Mas, bentar lagi kita kirim Mas. Bisa di-share dari situ nggak Bang? Saya masih ada kendala share nih di ininya. Bisa. Ini Langsung. lagi Ebit mau tayang kan? Oh siap. Mau tayang. Izin Ebit, bantu Ebit ya untuk ini ya prakteknya Ebit ya. Mana? Ya. Pak Adi izin saya ke belakang sebentar ya Bapak ya. Siap Ibu, silahkan Ibu. Mana? Laptop saya maksudnya. Apa yang dia mau? Hah? Yang sana. Filenya di HP. Udah saya share ke Ebit. Kalau gitu saya masuk pakai laptop. Apa Pak? Ada. Masih sama Bang? Masih sama? Itulah. Sama linknya. Enggak, itu tuh yang untuk Jablay kah? Oh, formulir. Apa Uniformnya di sini. Kita ini terlempar-lempar tau gak sih? Tadi separuh di Pak Samsul. Oh, Udah Ibu. masuk awal pertama. Oh, Ibu mau ke room 2 ke Bu? Ibu ke room 2 ya, sorry. Ini saking ini jadi sebentar ya. Ibu. Di room 2, Pak. Saya pindahin room 2 ya, Ibu ya. Oke. Siap. Masih ada yang lain mau izin? Yang ke room 2? Pak Adi, saya izin ganti device, minta tolong untuk room 1 ya Pak ya. Oh, siap. Nanti kalau udah Ini Mbak siapa ya? Kok menurut jawabnya? Ini belum ini ya. Lempar nih nggak tahu. Mondar mandir ini dari tadi. Mondar mandir. Iya Bu. Pak Adi izin. Iya. Udah. Ya, Pak Adi, apakah kita akan membahas dulu yang rektor atau mungkin saya contohkan yang dosen dulu? Dosen aja dulu. Dosen dulu ya, oke. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sebetulnya untuk dosen ini prosesnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dari PK, lalu kita cek SOTK, selanjutnya matriks. Nah, mungkin yang krusial di sini di dalam matriks itu dosen ini nyantolnya kemana ya, lektor ini kira-kira dia akan mengintervensi yang mana seperti itu ya. Nah, di sini untuk prosesnya masih sama Bapak Ibu ya. Jadi kita melis ya tadi mulai dari indikator kinerja JPT-nya, lalu ada yang diintervensi ya, rencana kinerjanya dekan ya, wakil dekan 1, lalu nanti di bawah wakil dekan 1 ini ada apa saja ya. Nah, di sini kebetulan di bawah wadir 1 ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ada koordinator, subkoor, pelaksana, dan juga ada mikrofonnya ya, gitu. Tolong dimatikan. Iya. Nah, ya baik. Nah, di sini lektor ini kebetulan dalam perkuliahan ya
itu mengintervensi matriks peran hasilnya wakil direktur 1 ya. Nah, wakil direktur 1 settingannya settingan di STI alat ya. Sementara kalau di settingan IAIN wakil direktur 1 ini sama atau setara dengan wakil dekan. Nah, lektor di sini mengintervensi rencana aksi ya, rencana aksi Tridharma yang mana ada ujian skrip dan tesis. Nah, misalnya misalnya sesuai arahan pimpinan. Oh, jangan arahan pimpinan. Ketua Senat. Nah, ini adalah tugas di rencana aksi. Nah, selanjutnya bentuk SKP ya, di kolom rencana kinerja ini kita pindahkan dari matriks peran hasil punyanya si lektor ini ya. Nah, pertama-tama mungkin kita yang rencana aksi dulu. Nah, ini. Nah, kemudian rencana aksinya, rencana kinerja atasan langsungnya otomatis menjadi yang rencana aksi ini ya. Oke, coba kita kopikan yang ini. Nah, Nggak bisa masih tinggal betulkan ya. Nah, menjadi seperti ini. Anggarannya rencana aksi inisiatif strategis dalam rangka mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, di sini ada pembimbingan skripsi ya. Selanjutnya kita tinggal klik sama dengan, lalu ke matriks peran hasil ya. Tadi pembimbingan ya, skripsi yang pengujian skripsi. Nah, di sini. Lalu bawahnya lagi sama dengan kita kembali lagi ke matriks peran hasil, yaitu kita pindahkan yang kompetensi mahasiswa yang ini, enter ya. Lalu kita lakukan lagi untuk yang lain. Kita kembali ke matriks peran hasil, kemudian pembimbingan tesis ini. Nah, kemudian ini direktif pimpinan, coba kita enter dulu. Enter lagi. Oh, ini diganti aja sebentar ya Bapak Ibu. Ini tinggal diganti. Pembimbingan tesis ya. Selanjutnya kita kembali lagi pengujian tesis. Lalu pindahkan lagi kompetensi mahasiswa magister. Lalu lagi perkuliahan mata kuliah. Lalu ambil lagi bahan kuliah. Kemudian pembimbingan tesis. Bimbingan akademik, oke. Lalu selanjutnya kuliahan ya untuk magisternya. Lalu ambil lagi bimbingan akademik mahasiswa magister. Lalu diambil lagi pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tinggal dihapus saja yang lain. Ya, ini hapus. Oh iya, yang direktifnya belum, mohon maaf. Oke, nah ini sekarang kita coba unmerge dulu. Clear content, lalu kita masukkan yang direktif pimpinan. Nah, direktif pimpinannya tadi kebetulan sebagai Ketua Senat. Ini terselenggaranya direktif pimpinan. Oh, di sini dulu deh. Ini dulu saja. Diambil yang ini, tugas sebagai Ketua Senat.
kemudian direktifnya diambil dari tugas atasan ya, yang ini. Sebentar, ini copy manual saja, terselenggaranya direktif pimpinan. Oke, kemudian maaf ini Bu, tinggal suara kita Ibu kurang rapikan. kedengaran Bu. Oh, halo, cek cek. Iya. Izin Bapak Ibu. Terlalu Sudah? jauh. Terlalu jauh? Mungkin lebih baik nggak usah pakai Nggak usah headset, Bu. pakai. Oh gitu. Ya, Oke. kalau nggak pakai headset malah lebih besar suaranya. Iya, oke. Sebentar. Iya, cek. Halo? Ya, sangat jelas, Bu. Iya Bu, sudah cukup besar Bu. Iya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini terselenggaranya direktif pimpinan ya, sesuai dengan peran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, dan tugas pokok jabatan. Oke. Nah, ini direktif pimpinannya 1. Nanti kalau misalnya direktif pimpinannya lebih dari 1 bisa ditambahkan di bawahnya. Nah, kemudian ini berarti adalah anggarannya rencana aksi ya Bapak Ibu ya. Anggarannya rencana aksi garis miring inisiatif strategis dalam rangka mewujudkan ya sesuai kebetulan. Nah, berarti itu tinggal diinsertkan saja di sininya. Oke, ini saya coba betulkan dulu untuk setting ininya supaya rapi. Saya merge terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah di merge. Oh, belum di merge ya, sebentar. Saya coba merge dulu. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa. Oke. Nah ini saya coba perkecil lagi ya. Berarti ada 2 ya Bapak Ibu rencana kinerja dosen ya. Yang pertama rencana aksi ya. Kemudian direktif pimpinan. Nah, Bu Susan boleh jelas di dikit sini Bu? Bapak Ibu nanti. Iya, boleh Bu. Ibu, Iya izin. Halo. kalau untuk yang senat dengan SPI kita nggak ada perjanjian kinerja Bu. Yang ada itu sesuai dengan tusi yang ada di masing-masing Iya. peraturan oleh Kementerian Agama. Iya. Iya Pak, iya Bu. Ini saya kopas dari kata-kata Permenpan 8 aja Bu. Jadi nanti kalau misalkan gitu, ya. untuk kalau untuk tugas Berarti boleh menyesuaikan ya Bu ya? Iya Bu. Boleh menyesuaikan ya? Boleh. Nah, nanti menyesuaikannya di sini aja Bu, di rencana kinerja Ibu yang tugas sebagai Ketua Senat terselenggara sesuai uraian tugas sebagai Ketua Senat. Kalau yang ini, yang di sebelah kiri ini memang tema Permenpan 8-nya sih Bu. Jadi nanti boleh aja diganti saja sesuai dengan kondisi faktualnya. Nah, di rencana kinerja Ibu ya di sini, di kolom 3. Kalau yang kolom 2 kan memang dia diambil dari SKP atasan langsung ya, atau kinerja atasan langsung. Dan ini template-nya memang template dari Permenpan. Mungkin di sininya boleh Bu disesuaikan di sininya. Jadi mungkin maksudnya Bu, artinya walaupun tidak ada perkin tetap muncul ya Bu ya, untuk senat dengan SPI ya Bu ya, seperti itu ya. Ini sebetulnya Mas Adi dari Permenpan 8, jadi sebetulnya direktif pimpinan ini dia bisa mengintervensi sasaran kinerja, atau bisa mengintervensi perjanjian kinerja, atau bisa mengintervensi tupokjab. Jadi bisa salah satu, bisa mengintervensi tiga-tiganya gitu. Jadi sifatnya ini opsional Pak. Jadi mengintervensi yang mana silahkan aja gitu. Jadi tidak mesti direktif ini harus intervensi PK semua, atau mengintervensi tupokjab misalnya ya. Kalau karena misalkan kalau kita hanya mengintervensi tupokjab berarti tugas
kita di luar Tupokjab nanti masuknya tugas tambahan gitu seperti PP 46, sehingga di dalam Permenpan 8 ini diberikan opsi. Jadi direktif pimpinan ini bisa untuk atau dalam rangka mengintervensi sasaran kinerja organisasi atau perjanjian kinerja atau Tupokjab gitu. Jadi boleh pilih gitu, Pak. Mungkin demikian Pak Adi. Kira-kira apakah bisa dipahami Bapak atau diterima? Bisa Ibu. Siap. Ya. Nah, sementara kalau di sini kan ditugas sebagai ketua senatnya terselenggara sesuai uraian tugas ya. Berarti sesuai uraian tugas sebagai ketua senat seperti itu. Ibu, boleh tanya Bu? Ini kan kita sekarang sedang melakukan komitmen development komitmen ya. Bisa nggak Bu? Kalau saat ini kita ngikuti? Bisa. Di sini ya. Ini tinggal diganti aja. Berarti di sini sebentar kita coba ganti di sini ya. Diklat misalnya penyusunan SKP ya. Diklat BIMTEK. Ya, boleh. BIMTEK penyusunan SKP. Nah, selesai dilaksanakan dengan tingkat pemahaman yang meningkat. Nah, kuantitasnya berarti dari persentase penyelesaian diklat, ada juga yang mengisi dengan jumlah JP, ada juga yang mengisi dengan jumlah sertifikat gitu ya. Kalau misalnya mau jumlah JP, berarti tinggal diganti aja di sini menjadi jumlah jam pelajaran selama diklat. Nah, ini bisa diisi misalnya. Jadi kata 22 misalnya di sininya pemahaman di 10% dipahami dari aspek waktu, tingkat ketepatan saya misalnya 3 hari ya, misalkan ya 3 hari. Nah, di sini 3 hari. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi di sini sudah langsung nanti kita ke bawah. Nah, ini langsung menyesuaikan ya. Jadi di sini menyesuaikan, ini diisi saja realisasi. Ya, kemudian nanti saya perbesar lagi, mohon maaf. Ini ya, saya perbesar dulu. Nah, di kinerja tambahannya ini sudah muncul development commitment BIMTEK penyusunan selesai dilaksanakan dengan tingkat pemahaman yang meningkat. Kuantitasnya jumlah jam pelajaran di sini 22. Kemudian kualitasnya materi dan waktu ya, waktunya 3 hari misalnya. Nah, ini pengukuran kualitasnya Bu gimana Bu? Apakah sebetulnya dengan produk ya, yang dapat kita selesaikan, apakah itu ukurannya? Sebetulnya bisa dengan pretest posttest bisa ya, atau misalkan dengan kita melakukan self evaluation juga bisa seperti itu. Jadi nanti misalnya atasannya yang menilai gitu dari segi kualitas sebenarnya karena ini realisasi ya Bu ya. Di sini ada kolom realisasi yang diisi oleh atasan. Nah, nanti atasannya yang menilai kira-kira pemahaman yang diperoleh oleh kita setelah mengikuti BIMTEK ini ada di kisaran 70-80 bawah itu atau bagaimana. Jadi bisa dari kuantitatif ya berdasarkan data post-test atau pre-test, bisa juga kualitatif jadi atasannya yang menilai seperti itu Bu. Kalau dari produk hasil yang misalnya tersusunnya SKP bisa nggak Bu? Nah, nanti misalkan tersusunnya SKP ini tentunya kan nanti dicek oleh atasan ya, kira-kira dari SKP yang disusun ini berapa persen gitu kesesuaiannya dengan materi ya, atau kesesuaiannya dengan Permenpan RB. Nah, nanti bisa di sini, bisa aja sih Bu, misalkan ya di sini indikator katakanlah tingkat kesesuaian ya, misalnya di sini tingkat kesesuaian SKP yang disusun dengan Permenpan 8 ya Bu misalnya. Ya, Permen 8 2021. 8 tahun 2021. Nah, misalkan 70 sampai 80% seperti itu. Nah, ini kan ada dua nanti Bu yang dihasilkan. Pertama, PPKPNS yang menggabungkan Januari Juli sampai dengan Juli sampai Desember, ditambah
SKP target tagihannya ada 2. Ya, halo. Halo. Ya. Aduh. Ya. Ya. Tagihannya ada 2, Ibu. Ya, sebetulnya sih bisa ya Bu, di Permenpan RB ini memang dimungkinkan untuk aspek kualitas ini ada 2, sebetulnya bisa. Nah, hanya saja ini khawatirnya kalau ditambah lagi satu aspek kualitas itu nanti formulanya berubah gitu Bu. Oke, siap. Ya, misalkan ini ditambahkan satu lagi, misalnya dari aspek kualitasnya. Nah, ini nanti otomatis di sini akan berubah gitu karena rumus-rumusnya lumayan agak rumit juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin sementara kita bidik dominan dulu gitu. Apakah memang mau SKP Permenpan RB atau SKP sesuai SE Menpan nomor 3 misalnya. Karena kan kalau ini kan kita sampai ke integrasi ya. Nah, integrasi ini kan sudah include SKP periode 1 sesuai dengan PP 46 atau SKP periode 2 sesuai dengan Permenpan RB gitu. Nah, jadi tinggal ditentukan saja di dalam dialog kinerja, misalkan yang kita fokuskan di mana nih kira-kira. Nah, misalkan kalau PP 46 kan sudah paham ya insya Allah. Nah, mungkin kita fokusnya di Permenpan RB atau bisa saja tingkat kesesuaian SKP yang disusun dengan NSPK misalnya ya. Nah, NSPK ini kan ada PP 46 dan Permenpan RB dan SE Menpan nomor 3 gitu. Jadi sudah include all in seperti itu. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, ya siap-siap. Nah, ini sudah sesuai ya, misalkan dapat nilainya 90, kemudian ini realisasinya juga 3 misalkan ya. Misalkan di sini kita sudah dapat nilai ya. Nah, ini false. Ini baiknya ada 2 ya. Baiknya ada 2, sangat baiknya 1. Nah, berarti karena yang dominannya 2 yaitu baik ya, baiknya ada 2, berarti ini kita ambil baik. Kalau baik berarti otomatis nilainya itu 100 ya. Nah, baik ini otomatis 100. Kalau misalnya sangat baiknya 2, misalnya kita ambil yang mana ya, sangat baiknya 2, misalkan ini ya persentase, tapi ini udah, ini kan 3 hari ini target mentok misalnya ya. Nah, ini maksimal ya, karena tidak ada lagi, lebih dari 4 hari udah nggak ada ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah ikut nih 3 hari benar-benar mentok. Nah, ini kan harusnya kalau maksimal seperti ini kan harusnya 120 ya. Ini coba saya ganti. Nah, jadi sangat baik. Nah, kalau sangat baiknya 2, berarti ini kita menjadi sangat baik juga. Ini sangat baik, lalu ini 120. Nah, lingkupnya ini 3. Nah, lingkupnya ini seperti apa? Lingkupnya ini adalah BIMTEK ini diadakan di lingkup unit kerja, atau di lingkup bagian level eselon 3, atau di lingkup nasional. Nah, kebetulan lingkupnya ini kan lingkup instansi ya. Nah, kalau instansi ini berarti dia nilainya 3. Nah, jadi nilainya 3. Ini mirip dengan lingkup tugas tambahan PP 46. Jadi lingkupnya itu ada yang lingkup antar unit ya, atau lingkup instansi, atau lingkup nasional seperti itu. Nah, di sini kebetulan lingkupnya lingkup IAIN, berarti lingkup instansi, berarti nilainya 3. Tapi kalau lingkupnya lingkup fakultas, misalnya yang mengadakan itu hanya fakultas itu saja ya, misalnya Fakultas Syariah mengadakan BIMTEK, berarti di sini nanti nilainya 2 ya. Nah, di sini 2. Nah, tapi kalau misalnya lingkupnya lingkup nasional ya, lingkupnya IAIN semua fakultas ikut, berarti 3 ya, seperti sekarang. Nah, jadi dengan kategori sangat baik nilainya 120, lingkupnya 3, nilainya 3,6. Tapi kalau misalnya pelatihannya hanya diadakan di fakultas, nah nilainya 2, nah ini jadi 2,4 seperti itu. Nah, jadi ini nanti dipilih sesuai dengan lingkupnya. Nah, untuk nilai 4 ini lingkup nasional gitu ya. Jadi misalnya ikut pelatihan BIMTEK nasional gitu ya. Nah, itu nilainya 4. Nah, seperti itu. Jadi ini tinggal diubah saja. Nah, ini kita mendapatkan nilai ya Bapak Ibu. Jadi nilai kinerja utamanya 116, kinerja tambahannya 3,6. Nah, di sini. Nah, kebetulan ini contohnya saya ambil
ada beberapa yang non direct dan beberapa yang direct ya. Nah, jadi kalau yang non direct, nah yang kita harus pastikan kita harus dapat nilai punya atasan kita dulu, baru kita inputkan ke sini sesuai dengan bobotnya ya, sesuai dengan bobotnya seperti itu. Jadi kalau cukup berarti bobotnya 90 dari nilai kita, 10 dari atasan. Kalau nilainya baik atau sangat baik berarti dari kita 80, dari atasan 20. Jadi tinggal disesuaikan saja di rumusnya di sini. Nah, misalkan atasan kita nilainya jelek banget, misalnya 25 gitu ya. Nah, kalau nilainya 25, nilai atasan kita kurang baik ya, tapi nilai kitanya aman, jadi nggak usah khawatir karena bobotnya itu hanya 1% gitu ya. Jadi misalnya atasan kita mendapatkan nilai 25 ya. Nah, kita dapat nilainya 120 atau 100. Nah, ini karena bobot nilai atasan kita ini hanya 1% ya, jadi tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap nilai kita ya. Nah, ini kalau yang direct otomatis sama ya, nilai kita adalah 100% ya, 120 ini. Jadi ini 100% nilai kita tanpa nilai atasan kita ya. Jadi ini tinggal diganti saja Bapak Ibu kalau ada yang non direct seperti itu ya, di ketik manual. Nah, oke, ini kita sudah mendapatkan nilai ya. Jadi 116 ditambah 120. Nah, ini sudah tinggal dicetak ya Bapak Ibu. Nanti ini kalau misalnya masih kosong seperti ini, tenang saja, ini formnya fleksibel. Tinggal dipindahkan saja ya. Jadi misalkan ini kita pindahkan dari formulir rencana SKP ya. Ini misalkan rencana SKP ya, rencana SKP JAJF. Coba kita cek dulu yang cetak ini adalah pembimbingan tesis ya. Kita cari yang pembimbingan tesis. Pembimbingan tesis. Nah, ini. Enter. Nah, ini lalu tinggal dimasukkan saja. Oh, ini masih spill ya. Coba berarti harus satu-satu. Rencana SKP. Pengujian tesis. Ya, dan seterusnya. Pengujian tesis. Oh, ini ada yang hilang ya. Sebentar, mau izin. Di sini ada yang hilang. Nah, ini. Oke, saya delete dulu. Nah, seperti ini. Jadi persentase pengujian tesis. Jadi ini tinggal dipindahkan saja satu-satu Bapak Ibu sekalian dari rencana SKP JAJF ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, ini pindahkan ya ke sini termasuk target-targetnya juga. Nah, ini dipindahkan saja ke sini ya, di copy paste satu-satu seperti tadi, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, selanjutnya nanti di sini ada JAJF. Nah, JAJF ini juga bisa tinggal memindahkan Bapak Ibu ya, pindahkan dari penilaian yang sudah kita buat ini. Jadi tinggal di copy saja ya. Di copy dari sini, misalkan nilainya berapa, ini tinggal kita copy aja lalu masukkan ke SKP JAJF. Nah, lalu nanti kita mendapatkan nilai prestasi kerja sesuai dari periode yang pertama, kemudian nilai kinerja ya periode kedua, lalu ada integrasinya. Nah, di sini yang agak sedikit berbeda itu lampiran ya, lampiran SKP JF ya. Misalnya ini lampiran SKP JF. Nah, tentunya di sini jabatan adalah jabatan definitif ya Bapak Ibu ya, jabatan JF definitif, baik itu dosen atau misalkan analis kepegawaian ataupun jabatan JF pasca penyetaraan, sama semua di sini ya. Jadi katakanlah di sini karena kita membahasnya dosen ya, berarti kita mengambil jabatan lektor ya sebagai jabatan definitifnya. Lalu kita mengkaitkan ya Bapak Ibu, mengkaitkan apa? Misalkan mengkaitkan rencana kinerja dosen tersebut. Nah, contoh kita ambil satu atau dua contoh ya.
Misalkan di sini pembimbingan skripsi terselenggara sesuai kalender akademik. Nah, pembimbingan skripsi ini diambilnya dari mana? Diambilnya dari rencana SKP JA JF. Nah, ini diambil dari sini. Jadi kita ambil semua tugas-tugas dosen kita ya sesuai dengan rencana aksi ataupun direktif ya. Misalkan direktif ini juga ada angka kreditnya, masukkan aja. Berarti kita masukkan semua ya. Ini di copy misalkan ya, copy semuanya. Coba kita copy ya Bapak Ibu, kita coba copy, kita ke lampiran ini ya, sama dengan ini juga sudah sama dengan, misalnya ini juga sudah sama dengan. Nah, kita coba copy. Oh, masih spill juga ya, coba. Oh, masih spill. Nah, kita copy manual, berarti kita copy manual dari rencana SKP. Di sini ya, kompetensi, misalnya ini tesis. Oke. Oh, tesis sudah ada. Oh, ini berarti bahan kuliah. Oke, bahan kuliah, saya ambil bahan kuliah. Tesis, bahan kuliah. Contohnya bahan kuliah ada di di sini ya, misalkan. Nah, katakanlah kita sudah mengambil ya beberapa rencana kinerja dari SKP kita. Nah, selanjutnya kita harus mengkaitkan dengan butir kegiatan. Nah, mengkaitkannya dengan mana? Bisa dari BKD, ya bisa dari Permenpan mengenai tugas-tugas sebagai JF, ya seperti itu. Nah, ini kebetulan yang saya temukan kemarin adalah Permenpan mengenai tugas sebagai dosennya gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ada terkait pembimbingan skripsi. Nah, setelah saya buka-buka primbon ya di Permenpan, di sini ada butir kegiatan pembimbing utama skripsi ya. Kemudian outputnya setiap mahasiswa, angkanya 8 seperti itu. Kemudian ada pengujian skripsi. Nah, pengujian skripsi katakanlah butir kegiatan yang terkaitnya adalah bertugas sebagai penguji. Outputnya setiap mahasiswa, angkanya 1. Nah, semisal Bu kalau lebih dari ini kan untuk satu mahasiswa Bu. Kalau misalnya mahasiswanya lebih dari 1 yang saya bimbing misalnya 7 misalnya. Kira-kira bagaimana? Ini tinggal diubah aja, kita pakai formula. Tinggal 8 dikali misalnya 7. Ya, misalnya 56 seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Misalkan yang dibimbingnya lebih dari 1 nih, misalkan 7 juga misalnya ya. 1 kali 7 seperti itu. Dan seterusnya ya, misalnya ini 9, ini 10, ini misalnya 11 gitu ya. Nah, untuk lampiran, nah uniknya di sini hanya dibuat seperti ini saja Bapak Ibu ya, tidak ada tanda tangan, tidak ada akumulasi angka kredit gitu ya. Jadi hanya sebagai inventarisir aja gitu. Jadi memang angka kredit kita tetap ditentukannya dari Dupak seperti itu. Jadi kita kembali ke Dupak. Berarti memang yang di sini yang memang signifikan adalah SKP ya. SKP kita nih Bapak Ibu. Jadi rencana SKP JPT dan rencana SKP JAJF dan juga penilaiannya ya. Jadi di sini dan di sini ya. Yang mana cetak dan penilaian ini diambil dari nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pas lagi mengerjakan yang cetak nih, lagi pindah-pindah copy paste seperti ini, tiba-tiba oh kayaknya ada yang kurang nih rencana kinerja saya misalnya ya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu lagi memindahkan ini ya, misalnya yang tesis tadi ya. Coba kita cari yang tesis. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi nambahkan seperti ini, sedang memindahkan. Loh, tiba-tiba kayaknya ada yang kurang nih. Nah, kalau ada yang kurang, Bapak Ibu betulkan dulu di sini ya, di rencana SKP-nya. Misalkan apakah yang kurangnya di sini di aspeknya, di indikatornya yang kurang atau targetnya yang mau dibetulkan. Nah, betulkan dulu di sini ya di rencana SKP JAJF. Nah, semisal Bapak Ibu kalau sudah selesai ya, ini sudah selesai, sudah dipindahkan semua, ini juga sudah selesai, sudah dipindahkan semua, maka selanjutnya tinggal ke penilaian ya, prestasi kerja dan kinerja, dan juga integrasi dan lampiran ya. Ini sebagai lampiran saja seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara struktural dengan JF ya. Jadi JF murni, JF penyetaraan ataupun dosen, kita membuat ini ya lampiran keterkaitan SKP dengan angka kredit.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Bu Adi. Susan, Barangkali, ya, Bu Susan, boleh dua, tapi singkat aja, boleh. Bu. Iya, silakan. Output yang tadi ini, Bu, untuk lampiran, output yang di lampiran, Yang ini ya, yang output lampiran, Bu, yang ini. ada angka kreditnya. Nah, itu setiap mahasiswa atau Ya. kita langsung sebut 7 mahasiswa, Bu, yang output. Ini output ini diambilnya dari sini sih, Bu, dari satuan hasil yang Permenpan ini. Permenpan. Atau BKD. Ya, di sini nih. Nah, ini kan ada tuh setiap mahasiswa. Nah, ini sebentar ya, saya coba ambil. Nah, ini. Saya ambil dari sini. Jadi, ambilnya dari satuan hasilnya, Bu. Ya, Kopas Oh, ya. kalau ini. Jadi, kegiatan Nah, satuan berarti yang kita tampilkan itu angka akhir ya, Bu ya? Ya, angka akumulatif. Angka akhir. Ya. Ya, oke. Yang kedua, Ibu, untuk ini, Bu, untuk bukti fisik, Bu. Ini kan semuanya harus ada bukti fisik. Nah, apakah ini nanti tersedia upload tersendiri di rumah, dibuat satu beranda tersendiri, ataukah ini kita nyediakan sendiri apabila nanti ada audit kinerja, maka itu menjadi bukti fisik, atau mungkin ada lain-lain yang bisa Ibu jelaskan ke kami, Bu? Kalau untuk lampiran ini, karena memang sebetulnya hanya sebagai lampiran ya Bu, jadi bukan sebagai validasi angka kredit kita, sepertinya untuk bukti fisik itu tidak disertakan ya Bu ya. Jadi untuk bukti fisik seperti pembimbingan utama, penguji, dan lain sebagainya, itu ya dilampirkan di Dupak aja Bu. Jadi kalaupun memang misalkan ini diminta, sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disusun di Dupak seperti itu. Tapi memang sejauh ini memang untuk yang menentukan rencana kinerja, katakanlah pembimbingan skripsi. Nah, ini terkait tidak dengan butir kegiatannya. Nah, ini kan sebetulnya tugasnya tim penilai angka kredit, ya, tim penilai angka kredit. Tapi memang sampai saat ini tim penilai angka kredit ini juga memang belum diberikan cuklaknya gitu untuk melakukan keterkaitan gini. Nah, kebetulan kalau dosen ini kan sangat terkait ya Bapak Ibu ya dengan SKP-nya. Nah, kalau misalkan JF-JF yang lain itu jauh, itu ada yang jauh, ada yang tidak terkait. Nah, sebagaimana yang kemarin saya contohkan itu antara JF tata bangunan, rencana kinerja dengan butirnya ini agak jauh gitu. Nah, nanti yang menentukan rencana kinerja ini terkait atau tidak dengan butir kegiatannya adalah tim penilai angka kredit. Nah, sampai sekarang tim penilainya belum ada juklak. Jadi, sepertinya juga untuk melampirkan bukti fisik untuk dalam rangka melengkapi lampiran ini kayaknya juga belum dimintakan begitu. Akademik, non-akademik yang juga dimuat di Perpres 29 2014, Permenpan 12 2015, dan PMA 511 2016. Nah, jadi kita kan diminta bukti-bukti fisik yang memang harus kita siapkan untuk disakip yang menunjang kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Nah, ini yang makanya yang saya tanyakan dengan Ibu tadi tentang bukti fisik. Kemudian yang kedua, audit kinerja juga itu arahnya ke bukti fisik. Yang ketiga, ISO kemarin juga kita diminta bukti fisik. Dan terakhir sekarang kita akan mempersiapkan lagi untuk akreditasi, Bu. Jadi semuanya nanti akan bermuara kepada bukti fisik apabila nanti diambil secara sampel siapa saja yang terpilih. Nah, itu bukti fisiknya apabila ada di SKP-nya seperti ini, maka yang akan ditanya hasilnya baik dari BKD-nya maupun dari SKP-nya. Begitu, Bu. Iya, baik. Kaitan dengan bukti fisik tersebut, jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, otomatis ketika SKP-nya itu sudah terkasket dengan baik ya Bu ya, seperti tadi misalkan sudah terkasket, sudah mendukung rencana kinerja baik itu ketua timnya atau dekannya, kemudian juga dari segi Dupaknya juga sudah membuat, itu kan otomatis sudah satu paket menurut saya ya Bu ya. Jadi misalkan kita coba share kembali sebentar ya untuk SKP JPT-nya. Oh, ini sebentar ya, bukan yang ini. Coba share yang SKP dosen sebentar. Nah, jadi ketika ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita ke sini dulu. Nah, di sini pembimbingan skripsi, kemudian pengujian skripsi, kompetensi mahasiswa sarjana, kemudian tesis ya, ini
Ya, gimana Bu? Itu yang terkait ini tadi rencana kinerja itu pengujian tesis tadi itu. Ya. Kalau menurut saya bukan sesuai dengan kalender akademik, tetapi sesuai dengan jadwal ujian ini. Oh iya, Pengujian ini. boleh aja nanti diubah aja Bu di matriks peran hasilnya. Ya, Karena itu kan ini harus sesuai dengan jadwalnya kan, bukan sesuai dengan kalender ya, akademik. Iya. monggo nanti tinggal disesuaikan aja Bu di matriks peran hasilnya. Jadi ini kita buat sebagai contoh aja. Nanti tinggal diubah di matriks peran hasilnya dulu ya, berarti. Yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan ya Bu ya. Iya. Oke. Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan Ibu Fauzia tadi. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan semua ini ya Bapak Ibu ya, otomatis sebagai dosen atau sebagai JF, yang mana butir-butir tersebut ini ada di sini ya, skripsi, tesis misalkan ya, kemudian ada peningkatan kompetensi misalnya ya, kemudian ada perkuliahan ya, perkuliahan ini juga pasti ada laporannya, ada evidennya. Nah, ini semua kalau misalkan ini sudah terselesaikan semua, termasuk ada tugas sebagai ketua senat, ada SK-nya, ada laporan dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk eviden tersebut sih bukan sesuatu yang terlalu sulit ya, apalagi sebagai JF kita harus mengumpulkan semua ini untuk angka kredit gitu. Jadi mungkin kalau dari pandangan saya bisa jadi dari satu bundel eviden ini bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya, mulai dari dupak, mulai dari misalkan lampiran tadi misalkan ya, kemudian juga untuk eviden SKP gitu. Jadi kita evidennya one for all gitu ya, karena apa? Karena yang kita susun SKP-nya ya sudah cascade dari matriks peran hasil gitu. Nanti untuk pengecekan ya bisa diperlihatkan juga nih matriks yang sudah kita buat, misalkan ya matriksnya seperti ini sudah kita cascade, kemudian SKP-nya juga seperti ini ya, sudah kita cascade, kemudian ada rencana ya, rencana angka kredit ini kan disusunnya di tahap awal ya, kalau dupak di tahap akhir. Kemudian ada rencana angka kredit yang sudah diperoleh, kemudian evidennya juga sudah ada. Jadi kalau menurut saya sih untuk satu eviden yang dihasilkan dari rencana SKP ini bisa digunakan untuk yang lain sepanjang SKP yang kita susun ini sudah cascade melalui matriks peran dan hasil. Nah, oleh karena itu memang penyusunan SKP baik itu JF pelaksana ya, JF murni, JF penyetaraan atau struktural itu pasti masuk ke matriks semua untuk memastikan sudah tercascade ya dengan baik. Jadi nanti manakala diminta eviden, ya evidennya sesuai dengan SKP yang disusun, pasti dia akan mengalir ke eviden yang lain gitu, baik lampiran ataupun sakit. Mungkin demikian Ibu, izin yang bisa saya terima sampaikan. kasih Ibu, cukup. Ya. Oke, Pak Adi izin apakah akan dilanjutkan dengan sesi praktik? Masih ada setengah jam ya Ibu ya. Mohon izin Pak Suemi, Pak Arief masih bisa bantu share untuk Pak Rektor, SKP Rektor. Bang Arief Mas Bukin. Pak Suemi. Contoh cascading-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi sebetulnya walaupun misalkan Bapak Ibu belum ada pohon kinerja, ya pohon kinerja seperti ini sebetulnya ya. Sudah ada sebetulnya ya, cascading aliran target, karena inti dari pohon kinerja adalah aliran target. Nah, ketika SKP dibuat berdasarkan cascading ini, target sakitnya juga seharusnya kan tercapai ya, automatically begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, semisal seperti ini.
Nah, tinggal cara kita untuk memasukkan ini ke mana? Ke matriks peran dan hasil ya. Nah, sekarang saya coba simulasikan ya. Saya coba contohkan bagaimana kita menggunakan cascading yang sudah ada ya ke matriks peran hasil ya. Nah, ini coba saya kosongkan dulu. Saya kosongkan semuanya. Oke. Mohon info ya Bapak Ibu kalau misalnya nanti bahan untuk rektor sudah available, Pak Adi. Siap Ibu. Saya koordinasi sebentar Bu. Mohon maaf tadi terlempar lagi nih internetnya naik turun Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi sambil menunggu saya coba bahas untuk penyusunan SKP sesuai dengan cascading IKU ya. Nah, nah di sini berarti kita cek di sini indikator kinerja JPT Pratama. Nah, berarti di sini kita contohnya ambil jumlah dosen dan mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama ya. Di sini misalkan jumlah dosen dan mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya kita ambil misalkan biro bagian akademik ya, bagian akademik di sini contohnya bagian akademik. Ya. Kabak akademik misalnya. Ya, kepala bagian akademik. Nah, ini kotak orange itu sebetulnya tinggal ambil aja dari sini Bapak Ibu. Jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama. Tapi ya. Ya, sebetulnya substansinya plek-ketiplek, tapi kata-katanya bahasa Indonesia. Misalnya ini jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama ya. Nah, nanti di sini bahasanya kita konversi aja menjadi bahasa Indomie jadi seperti ini. Mahasiswa. Nah, tadi misalkan Ibu menambahkan mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru ya terbina dalam moderasi beragama. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal convert sedikit, copy, masukkan ke sini. Nggak bisa sebentar ya. Coba kita copy manual, masukkan ke sini. Nah, mahasiswa baru terbina dalam moderasi beragama. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita cek lagi di sini. Ada indikator mana lagi nih, misalkan ya, yang turun ke bagian akademik. Nah, di sini ada jumlah dosen yang dibina dalam moderasi beragama. Kebetulan sama ya, tinggal di copy aja ke sini. Diganti dosen terbina dalam moderasi beragama. Kayaknya perlu ada ininya deh, value-nya misalnya ya, boleh sesuai dengan standar pembinaan ya yang berlaku misalnya ya, atau ini juga sama sesuai dengan, nah seperti ini. Nah, ini kita udah dapat 2 dari sini nih, dari IKU kabak atau eselon 3-nya. Nah, sekarang tinggal kita misalnya yang eselon 4-nya ini juga tinggal diambil ya. Nah, ini eselon 4-nya turun kemana, tapi ya di sini belum terlalu ada keterangannya. Ya, silakan ada yang share, ada yang raise hand, Ibu Widya, silakan. Iya Bu, mohon maaf, saya ingin bertanya, soalnya dari tadi sebenarnya udah saya ketik juga di chat, untuk dosen itu apakah hanya lektor? Bagaimana dengan dosen yang AA, asisten ahli? Aja. Makasih Bu. Iya. Dosen yang asisten ahli ini juga sebetulnya JF juga kan ya Bu ya? Iya. Iya. Sama sih Bu, untuk penyusunan tahap-tahapannya, step-stepnya itu sama semua. Hanya nanti mungkin karena masih sama-sama dosen kan, berarti sama-sama melakukan pembimbingan seperti itu ya Bu ya? Iya. Melakukan perkuliahan seperti itu ya. Berarti sebetulnya tidak jauh berbeda dengan lektor ya Bu, izin. Halo? Iya Bu, ya oke. Ya,
Berarti tidak jauh berbeda. Iya, siap-siap. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan 2 ya. Nah, kemudian misalkan tadi di bawah kabak akademik ada kasubag apa ya, Bapak Ibu izin? Administrasi akademik. Administrasi akademik ya. Oke. Ya. Misalnya kasubag administrasi akademik. Nah, di sini loh, ternyata kejauhan. Ya, nanti tinggal saya pindah saja. Nah, di sini yang turun ke kasubag administrasi akademik yang mana Bu? Yang jumlah mahasiswa baru dibina atau pengurus organisasi kemahasiswaan? Kalau jumlah mahasiswa baru yang terbina itu sekarang ke subkoordinator. Ke Bu, kalau kemarin kasubag kemahasiswaan. Oke. Ini berarti subkoordinator ya? Iya. Ini berarti tadi yang kita ambil jumlah mahasiswa baru yang dibina dalam moderasi beragama ya. Nah, di sini juga ada indikatornya. Ini karena ini sama ya, jumlah mahasiswa yang eselon 3 dan eselon 4-nya sama ya. Jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama ini juga sama. Nah, coba kita cek di variabel indikatornya. Nah, di sini ada jumlah rombongan, jumlah program studi dan asal mahasiswa. Nah, untuk jumlah rombongan belajar ini bentuknya apakah berupa data atau berupa laporan ya. Kalau untuk yang nomor 2 kan jelas ya, program studi. Nah, tapi untuk yang rombongan belajar ini apakah betul-betul rombongan secara fisik ya atau datanya, Bu? Data rombongannya seperti itu. Itu data secara fisik Bu Susan. Itu rombongan belajar itu kita asumsikan dengan mahasiswa per kelas. Kelasnya. Oke. Berarti rombongan belajar yang terbina seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, berarti nanti di sini menjadi rombongan belajar mahasiswa terbina dalam moderasi beragama sesuai SOP yang berlaku. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Misalkan ada jumlah program studi. Nah, kalau ini kan berarti penyelenggaraan program studinya ya, Bapak Ibu ya? Iya. Ya, berarti di sini misalnya program studi terselenggara sesuai SOP yang berlaku. Nah, kemudian kita cek lagi ada asal mahasiswa. Nah, kalau asal mahasiswa ini data ya, Pak ya? Atau laporan kira-kira Bapak Ibu? Data. Data ya. Data dari semua fakultas. Ya, berarti data asal mahasiswa tersusun, terekap ya, terekap secara akurat dan lengkap. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sudah dapat. Kita sudah dapat kabaknya, kita sudah dapat subkoornya, seperti itu. Nah, di sini tinggal nanti misalkan yang jumlahnya bukan ya, jumlah pengurus organisasi, jumlah mahasiswa lama. Nah, ini tinggal di assign aja. Jadi jumlah pengurus organisasi ini turunnya ke subkoor yang mana, jumlah mahasiswa lama ini turunnya ke subkoor yang mana. Jadi kalau sudah ada ini itu sebetulnya enak Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan ke matriks seperti ini. Kita konversi aja menjadi bahasa Indomie. Kalau seperti ini udah cascade, ini udah pasti cascade kalau seperti ini ya. Karena kita mengambil dari mana? Dari cascading kinerja gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin ini simulasi saja bagaimana cara menyusun matriks peran hasil ya dari cascading kinerja atau indikator kinerja. Nah, nanti ini tinggal dipindahkan aja ya. Misalkan saya simulasikan SKP-nya ya. Ada gitu. Nah, ini saya coba simulasikan SKP-nya. Nah, ini ya. Berarti ini kita coba reset. Ya, ini rencana kinerjanya tinggal diambil dari sini matriks yang tadi. Nah, ini. Ya, mahasiswa baru terbina dalam moderasi beragama. Selanjutnya ini juga sama, ambil dari sini. Dosen terbina dalam moderasi beragama sesuai dengan standar pembinaan yang berlaku. Nah, kemudian misalkan Bu, selain daripada ini, sebetulnya kami punya tugas-tugas rutin. Nah, tugas-tugas rutin yang ada di dalam uraian tugas.
bisa tidak dimasukkan di sini? Boleh. Nah, misalkan tugas rutin kabak akademik. Misalkan apa nih tugasnya? Katakanlah apa ya, Bu? Biasanya kabak akademik kira-kira tugas rutinnya apa, Bu, izin? Satu aja, Bu. Bu Kabak. Halo, ya. Apa dibuat? Tidak ada yang dibuat. Selalu koordinasi dengan pimpinan terkait ke Warek 3 dan Warek 1. Oke, bentuk output dari koordinasinya berupa apa, Bu? Laporan atau apa, Bu? Kegiatan. Kegiatan. Ya. Kalau kegiatan itu berarti pasti ada laporan ya, Bu? Ya, ada laporan akhir. Nah, jadi kita memasukkan ke matriks ini adalah output yang ada ada outputnya ya, ada bentuknya seperti itu ya. Misalkan laporan ya, Bu ya. Laporan evaluasi ya. Evaluasi kegiatan misalnya tersaji dan siap dibahas dengan pimpinan misalnya ya, seperti itu. Kemudian misalnya tadi juga banyak tuh dari yang sudah disusun Pak Suhaimi ya, indikatornya banyak banget ya. Cuma saya belum sempat lihat SOTK-nya ya, SOTK kabak akademiknya ini saya yakin banyak gitu. Tugasnya kabak akademik ya. Baru ya. Ya, jadi ambil dari TUSI di Ortaker bisa ya, Bu ya? Bisa, sangat bisa. Misalnya kabak akademik ini kan ada kasubag administrasi akademik dan kemahasiswaan, alumni, kerjasama. Nah, jadi misalnya di sini pembinaan ya, pembinaan mahasiswa terselenggara sesuai SOP seperti itu. Jadi ini selain diambil dari cascading cascading indikator yang ada dari sini, ya bisa juga kita ambil dari SOTK ya, atau Ortaker tadi ya. Nah, jadi misalkan tadi ada 2 ya yang diambil dari Perkin ya, 2. Nah, kita coba pindahkan ke sini ya. Ada mahasiswa baru dan dosen terbina. Nah, selanjutnya kita ambil lagi misalkan dari Ortakernya, laporan evaluasi. Selanjutnya diambil lagi dari pembinaan mahasiswa. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, nanti tinggal kalau struktural kan tidak ada ini ya, tidak ada kegiatan mengajar ya. Nah, ini jadi tinggal dihapus aja seperti ini. Kecuali JF ya. Tapi kalau JF nanti kalau struktural ini hanya pasca penyetaraan ini kita masukkannya di lampiran aja ya. Di sini. Jadi di SKP-nya kita pure SKP yang diturunkan dari MPH. Kalau yang JF pasca penyetaraan seperti itu. Kalau yang Bu Susan, mohon maaf bertanya dulu. Untuk yang penyetaraan berarti kita pakai yang file Excel yang JAJF ya? Iya, JAJF aja, Pak. Oke, siap. Ya. Nah, ini nanti diambil dari rencana kinerjanya. Kemudian ini, Bu Susan. Ya. Terkait dengan apa yang tadi indikator kinerja yang banyak itu tadi, itu kan sebenarnya kita ambil dari Renstra IAIN Pontianak setelah mereka menyelesaikan Renstra Pendes. Yang ini apa? Kalau yang cascading ini kan kami susun pada saat kita penyusunan sakip ya. Iya. Pada saat penyusunan sakip itu kan Renstra belum ada perubahan karena memang belum masih menggunakan mengacu pada Renstra tahun 2014 sampai 2019. Ya. Nah, kalau yang tadi yang kita presentasikan yang banyak itu sudah menyesuaikan dengan Renstra Pendes sebenarnya. Oke. Iya. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan pertanyaannya menjadi pakai yang mana nih, Bu? Yang ini atau yang tadi misalkan ya. Nah, itu saya serahkan lagi nih kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Apakah yang tadi yang sudah disusun yang banyak itu kira-kira bisa tidak dibuat seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibuat seperti ini, nanti jajaran yang di bawahnya itu tinggal ambil-ambil aja dari sini Pak untuk matriksnya dan untuk SKP-nya. Tinggal diubah menjadi bahasa Indomie gitu. Ini dan mengubah bahasa Indominya juga nggak susah. Hanya dicoret aja kata-kata jumlah, kata-kata persentase ya. Itu dicoret ya. Jadi tidak terlalu rumit gitu. Seperti itu barangkali Bapak. Nah, seperti ini.
Ini kalau sudah ada. Dan kalau udah ada ini enak banget sih Pak ya. Dan banyak yang belum menyusun seperti ini, seperti itu. Jadi ini jalan tol lah menurut saya ya untuk menyusun. Karena ini udah pasti cascade nih, tinggal masukin SKP, masukin matriks peran hasil, tambahkan ortaker seperti itu. Polanya sudah dapat ya Bu ya, tinggal disesuaikan dengan apa Perkin dan ortaker ya berarti Bu ya di sini ya. Ya, jadi ada yang diambil dari Perkin atau dari cascading tadi, ada yang diambil dari ortaker gitu ya. Oleh karena itu kemarin saya menyebut dua dokumen paling utama itu adalah Perkin dan ortaker ya, kinerjanya dan strukturnya, air terjunnya dan batu undakannya. Jadi dengan dua itu kita sudah bisa menyusun SKP yang cascade seperti itu. Di jabatan ini pakai motong lagi. Ya. Ini kan gini, kalau kemudian kita akan menyusun cascading yang baru, menyesuaikan dengan ortaker, sementara kan kita sebentar lagi akan ada perubahan ortaker. Seiring berjalannya proses penyetaraan dari pejabat struktural ke fungsional. Otomatis yang kalau kita mau nyusun cascading dari IKU eselon 1 rektor sampai ke pejabat eselon 4. Nah, di kita dia ini kan eselon 4 kan hanya tinggal 2 orang saja. Sementara pejabat eselon 3-nya itu di fakultas masih ada 4, kemudian 1 di biro. Apakah masih tetap kita susun cascading sampai ke eselon 4? Tapi tentu eselon 4 kan hanya terbatas. Terbatas hanya di Kasubag Administrasi Akademik dengan Kasubag di tata usaha, humas, dan kerumah tanggaan. Otomatis kan yang perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan itu kan pasti nggak eselon 4 lagi. Mereka sudah fungsional. Apa masih tetap disusun atau gimana? Oke. Sebenarnya ada alternatif ya, dan ini juga sudah dicontohkan di Permenpan. Sebentar ya, saya coba share dulu. Sebetulnya kalau untuk JF tidak wajib sebetulnya ya, tapi kalau bisa disusun, pohon kinerjanya atau cascading kinerjanya, mohon maaf ini sebentar ya, itu juga akan sangat memudahkan loh sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini JF-nya juga sudah disusunkan cascadingnya. Nah, ini dicontohkan di Permenpan RB. Jadi dari eselon 3 itu disusunkan juga nih sampai JF. Jadi ada proses bisnis, ada pengguna, ada modul. Jadi kalau misalnya mau sekalian nggak masalah. Gitu. Jadi ini nanti SKP-nya itu sudah tinggal kopas seperti itu yang kemarin saya tampilkan kembali ya. Saya tampilkan kembali. Lagi itu cascading. Oke, bentar Bapak Ibu. Nah, jadi nanti SKP-nya itu tinggal kopas saja Bapak Ibu. Sebentar ya, kemarin itu di mana ya? Oh, iya ada di atas. Sebentar. Nah, ini yang sempat saya tampilkan kemarin. Nah, jadi kalau JF-nya ini sudah disusunkan atau subkoor ya yang dialihkan misalkan ya dari penyetaraan. Nah, ketika ini sudah disusunkan, ini juga sudah jadi bahan. Nah, ini kita perhatikan sama. Ini proses bisnis. Nah, di sini proses bisnis. Di sini juga proses bisnis. Nah, di sini. Nah, ini juga bisa kita gunakan gitu. Kalau memang bisa disusunkan. Nah, ini juga misalnya tindak lanjut. Ini juga sama di sini ya. Nah, pengguna dan pengelola dapat mengetahui tindak lanjut. Termasuk ini juga modul. Nah, ini juga modul. Nah, oleh karena itu cascading seperti ini atau pohon kinerja ini jalan tol untuk menyusun matriks peran dan hasil. Kalau sudah dimasukkan ke sini, udah tinggal copy paste ke rencana kinerja ya Bapak Ibu yang ada di formulir SKP seperti itu. Indominya sudah siap di sidang ya? Indomie siap disajikan gitu kalau sudah ada cascading gitu ya. Mungkin gini Pak Suemi. Mungkin gini Pak Suemi, nanti kan ortaker mungkin berubah ya, tetapi fungsi utamanya kan mungkin tetap tidak berubah Pak Suemi. Mungkin itu yang kita bisa identifikasikan nanti itu. Siap Mas Adi, nanti kita siapkan cascadingnya. Siap.
Ada perencana aman kita. Ya Allah. Saran Pak Saimi, jangan lupa Renstra. Ya. Sinergitas Renstra, karena ribet mau ngereksi sakit ini. Ya. Tadi yang sudah saya presentasikan, yang Perkin Rektor yang Bu Susan bilang banyak itu berasal dari Renstra, Bu SPI. Ya, tapi 2022 ya Pak ya, 2021 yang masih tadi filenya PDF itu ya. Ya. Tapi bisa kita simulasikan ya Pak untuk 2021 Pak Rektor ya, untuk Perkinnya ya. Nanti mungkin setelah break ya, kita udah jam 3:10 ya. Jadi kita break sholat asar dulu sekalian, biar lebih fresh. Nanti kita lanjut. Mas Arif nanti kita minta bantu ya Bang Arif ya, Bang Arif Mas Bukin ya. Share kembali nanti untuk input SKP Pak Rektor ya. Ya, siap Pak. Baik. Siap Ibu. Mungkin seperti itu Ibu, kita break dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diskusi kita yang semakin menukik bisa semakin kita memahami alurnya seperti apa. Setidaknya kebingungannya sudah semakin berkurang. Harapannya seperti itu. Nanti bisa kita implementasikan. Mudah-mudahan nanti atau sebaliknya kali. Atau sebaliknya ya. Kita berharap semakin bisa tentunya ya Bapak Ibu sekalian ya. Allah, semakin terang benderang dan Indonesia disajikan. Iya. Baik Bapak Ibu, kita break dulu jam 3:10 sampai jam 3:15 siang. Terima kasih. Kita break dulu Bapak Ibu. Ya, 5 menit ya. Ya. 5 menit nih nanti kena semprot SPI nih Bu. Kita damai ya Bu, 5 menit ya Bu SPI ya. Jadi nak sholat jam berapa nih? Iya, kita sholat dulu ya, masih sebentar lagi sholat asar. Baik, kita break dulu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya punya toh. Buka bak, saya merapat perjalanan. Nih. Nggak tenang nak makan nih dari tadi. Nih. Apa sih? Kelihatan sih? Tempe. Usiati, kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak sini saya punya nih? Apa tuh? Enggak ada. Mana Bu? Kita minumnya nih, minum. Apa sih? Minum. Nih. Ya, mantap kan? Just tuh. Ya. Lokale. Itu di belakang apa melayang tuh? Cia, tak mau kalah. Ambil lah. Cia, tak mau kalah. Apa lagi? Kita minum dia punyanya, tengoknya. Nih. Di perpindahan buat agak istirahat cuma 5 menit nih, nak sholat nih. Data sama itu sumber. Salah. Saimi. Nanti dia mau pulang. Saimi. Setelah secara garis besar Renstra unit kerja mandiri itu masih pakai yang lama. Jadi mereka tidak menggunakan rujukan KMA 1052 tahun 2019. Makin lama susunan sebelum 2020-2024. Seluruhnya. Sudah saya baca. Apa tuh? Renstra. Lalu Renstra mereka ini sebagian besar tak bisa terukur. Renov belum ada. Jadi agak susah mau melihat di kinerjanya itu, capaian di kinerjanya susah. PR Pak Saimi itu nyusun sakit IAIN. Jadi laporan kinerja kan gini, ini Renstra ini kan rencana yang dikerjakan.
Sakip itu rencana yang sudah dikerjakan. Begitu mau kita padu-padankan, ini tidak jelas mau sampai capaiannya mau kemana, tapi ini udah terukur gitu, udah ada gitu. Nah, jadi begitu kita evaluasi, nah, agak susah. Jadi Pak Soimil nanti meramunya. Ada yang putus di tengah. Nah, itu ada yang putus di tengah. Kalau bisa nih Pak Soimi, minta Pak Rektor keluarkan SK, itu kawan-kawan dari fakultas dilibatkan nggak? Jadi mereka terbiasa juga nyusun sakip satu-satu gitu. Nanti kita lapor Pak Karo. Sehingga tahu. Ya kan? Gitu. Kita nanti lapor Pak Karo ya. Lalu kalau SPIP kan udah ada ketentuannya. Siapa-siapa yang jadi ketua, siapa sekretaris anggota kan ada ketentuan. Kalau sakip kan nggak ada. Internal kita aja. Biar paham gitu. Bu. Mas Emi, Pak. Iya, itu sakit berarti kan produk dari ini kan, dari matrik peran hasil itu tadi kan sebenarnya sakit itu. Karena kan turunannya dari perkin di atas kan sebenarnya gitu kan? Iya. Iya. Betul, Pak. Cuman kan begini, kalau perkin itu kan fokusnya ke soal anggaran. Anggaran. Sementara sakit itu kan kalau Dirjen kemarin itu tidak hanya berbasis, tidak hanya isinya kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran, tapi kegiatan-kegiatan yang non anggaran pun juga harus masuk dalam sakit. Maka sebenarnya tadi perkin yang saya tampilkan itu ada kegiatan-kegiatan yang memang bukan perkin rektor, ada juga yang memang itu bagian dari renstra yang harus dilakukan oleh fakultas dan lembaga. Nah, coba di renstra kita tuh Pak Soimi, itu kan karena itu disusun tahun 2020 kan, orientasi kan 2020. Jadi di dalam kurung perkin rektor itu perkin rektor 2020 sebenarnya. Makanya renstra itu sebenarnya jangan menonjolkan ada perkin rektor. Jadi kan begitu tahunnya berubah, perkin itu udah tidak nongol lagi seharusnya. Tapi karena renstra itu tetap kita pakai, maka dia harus kita revisi. Renstra itu penyesuaian, bukan revisi, penyesuaian. Jadi gini, perkin rektor itu sudah given dari Dirjen Penis dan itu berlaku 5 tahun. Sasaran strategis, sasaran program, kemudian sasaran kegiatan. Kan dari Pendis itu kan menyampaikan ke kita adalah sasaran strategi dan sasaran program. Lalu kemudian Satker itu memberikan turunan kepada menjadi sasaran kegiatan dengan indikator sasaran kegiatannya. Yang berubah itu adalah persentase capaian di setiap tahun. Misalnya 2019 kita capaian persentasenya berapa, sehingga target Pendis sampai tahun 2024 itu berapa persen untuk misalnya moderasi beragama, itu yang harus dicapai oleh setiap Satker. Jadi sebenarnya sekarang Pak Soimi coba ambil apa? Ambil perkin rektor dengan ambil renstra, nyambung enggak? Sudah. Makanya saya nilai kalau yang hasil revisi sakitnya agak lumayan gitu. Hasil revisi renstra ya, hasil revisi renstra yang dikeluarkan oleh Pak Rektor, SK Rektor yang 297 yang disampaikan Pak Sumarman dengan Pak Liasmi itu sudah sama, Bu. Perkin rektor dengan isi renstranya sama. Itu udah saya lihat kemarin waktu sebelum raker. Mungkin perlu diklarifikasi, Pak Soimi. Ya. Gimana, Pak? Apa perkin tadi itu per 5 tahun atau per tahun? Nah, itu dia. Perkin per tahun. Perkin itu per 5 tahun atau per tahun? Perkin per tahun, perjanjian kerja itu per tahun. Ya. Karena kalau dilihat persentasenya lumayan itu, kalau dicapai dalam 1 tahun. Pastinya 5 tahun dibagi target total dibagi 5 tahun mestinya gitu ya Pak ya, sehingga bisa rasional gitu kan. Nah ini nih Pak Adi, maksudnya itu gini Pak Adi, kan pada saat disusun renstra itu disusun tahun 2020, pada saat renstra itu disusun tahun 2020, kan perkinnya perkin 2020 tuh. Nah saat itu dibuatlah sasaran kegiatannya itu dalam kurung itu
Perkin rektor. Nah, di 2021 Perkin itu udah tidak bunyi gitu maksud saya. Perkin itu udah tidak bunyi. Nah, jadi begitu kita baca Perkin 2021 di Renstra itu jadi ada yang nongol, ada yang tidak nongol karena memang tidak ada gitu. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, kalau mau jangan ditampilkan tulisan Perkinnya karena Perkinnya itu akan berubah-berubah setiap tahun. Mana lagi yang dari Renstra itu yang menjadi Perkin gitu. Nah, contohnya capaian sakit. Ada capaian lagi sakit di Renstra tidak ada. Ada lagi tapi di Perkin rektor yang 85 tidak sesuai dengan Renstra. Terkait beasiswa itu kan di Perkin rektor ada, di Renstra ada, tetapi programnya tidak ada, gitu ya Bun ya. Waktu kita evaluasi di SPI kemarin. Ya, itu karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh sekarang. Kalau itu kan kalau soal beasiswa itu kan sebenarnya kan kebijakan rektor. Kalau itu menjadi perjanjian kinerja rektor, maka mestinya rektor harus menganggarkan. Contoh misalnya beasiswa tahfiz, beasiswa PPA. Ya, itu yang disampaikan Pak Biro kemarin. Nah, artinya ketika itu muncul dalam perjanjian kinerja rektor, maka Pak Rektor harus menyiapkan anggaran walaupun nilainya kecil, tapi dalam perjanjian itu harus muncul. Itu. Nah, persoalannya kan tidak pernah ada kebijakan itu. Kalau soal tahfiz, kemudian soal PPA, soal beasiswa langkah peminat. Nah, itu yang semestinya memang harus di-clearkan. Kita ini kan sebenarnya tidak mulai dari awal, nebok-nebok ke tengah gitu. Ya, di tengah-tengah. Makanya pada bingung-bingung semua. Nah, itu dia. Kalau itu baru saya sebahasa tuh dengan Pak Suhaimi, maka kita harus lihat lagi di Renstra supaya saat nanti mengevaluasi sakit ini enggak keliru gitu, Bang. Jangan sampai nilai kita itu rendah lagi gitu. Sholat dulu nampaknya. Tambah ngerti apa tambah bingung ya ini ya? Insya Allah ngerti, Pak. Kalau saya sih enggak Insya Allah ngerti lah. Enggak ngerti nanti tanya Suhaimi. Kalau Perkinnya sudah clear dan disepakati, saya pikir semuanya ngalir. Hanya SPI lah. Ini kan kata kuncinya kan tinggal ke Perkin. Kata siapa tuh? Turunnya kepada Perkin-Perkin yang lain. Kalau bingung, siapa yang bunyi itu? Siapa yang bunyi? Siapa yang bunyi itu? Berani bunyi, tak berani nongol. Habib. Salat dulu lah. Salat ajan. Yo. Abang nih, Abang. Abang sholat nih. Gimana?
Yang batas hijau dulu. Dari pendidikan ada